Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istananda dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4 dengan NPM 0361211005. Pada video ini saya akan membahas tentang proses embriogenesis, dimana sebagai tugas pemenuhan ujian akhir semester pada mata kuliah biologi reproduksi. Selamat menyaksikan. Pada video ini, saya akan membahas tentang proses embriogenesis. Sebelum adanya proses embriogenesis, yaitu proses fertilisasi, yang dimana proses penggabungan ovum dan sperma. Setelah sperma memasuki saluran pertumbuhan wanita, yaitu vagina, sperma kemudian akan berenang sekitar 18 cm dari serviks ke rahim menuju tuba Fallopi untuk mencapai sel telur. Setelah sperma memasuki ovum, maka akan segera terjadi perubahan yang dimana untuk menjaga sperma yang lain agar tidak masuk. Biasanya, sperma akan kehilangan ekornya ketika masuk untuk membuahi ovum. Lalu, telur yang dibuahi itu akan membentuk zigot. Kemudian, zigot digerakkan oleh silia ovida untuk menuju uterus. Setelah 24 jam, akan terjadi pembelahan sel, yang dimana pembelahan ini terjadi saat telur yang dibuahi berjalan dari ovida ke uterus, yang memakan waktu kurang lebih 3-5 hari. Kemudian sel telur yang sudah dibuahi akan mengalami pembelahan yang dimana meliputi 3 fase, yaitu fase morula, fase blastula, dan fase gastrula. Selama pertumbuhan embrionik, membran embrio itu akan terbentuk. Membran-membran ini berada di luar embrio dan berfungsi untuk melindungi dan memberi asupan sarapan makanan pada embrio. Membran tersebut adalah kantong kuning telur, amnion, korion, dan allantois. Selanjutnya adalah pembentukan plasenta. Pada bulan ketiga terjadi pembentukan plasenta atau sering kita sebut dengan ari-ari. Plasenta berbentuk pipi dan berkembang dari korion dan sebagian dari endometrium. Fungsi plasenta sendiri yaitu yang pertama memungkinkan oksigen dan makanan dari darah ibu dan berdifusi ke darah janin. Yang kedua, memungkinkan karbon dioksida dan sisa metabolisme janin berdifusi ke darah ibu dan mencegah mikroorganisme masuk ke tubuh janin. Dan yang ketiga, menyuplai makanan seperti karbohidrat, kalsium, protein, dan zat besi ke tubuh janin. Dari pembuluh darah pada pilih makanan itu akan disirkulasikan ke vena umbilicum atau biasa disebut dengan tali pusar. Dan sisa metabolisme pada janin itu akan meninggalkan pada tubuh janin lewat arteri umbilicus dan berdifusi ke darah ibu. Apabila bayi telah lahir, maka tali pusar itu akan menempel di tubuh bayi hingga beberapa hari. Setelah tali pusar tenggat atau lepas, maka akan menimbulkan bekas perut yang biasa disebut dengan pusar. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait proses embriogenesis. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.